Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang westernisasi. Westernisasi ini merupakan ancaman tiap-tiap negara terhadap lunturnya identitas suatu negara. Sebelum mengenal lebih jauh, perkenalkan saya Rahmatullah Pratama Firdaus Wibowo dengan NIM akhir 22 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anggreni Kentasta dengan NIM akhir 10 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Perkenalkan, nama saya Radela Farapudandita dengan NIM akhir 18 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Nama saya Arista Pitaningrum dengan NIM akhir 27 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Nama saya Hamzah Ibrahim dengan NIM akhir 37 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Nah, sebelum mengenal lebih lanjut, kita kan akan membahas tentang westernisasi ini. Westernisasi ini kita akan bahas dalam 3 subbab. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua ini pembahasan. Pembahasan ini kita akan membahas tentang apa sih itu westernisasi tersebut. Dan yang terakhir itu ada penutup, yaitu tentang berisi tentang kesimpulan dan saran. Nah, sebelum mengenal lebih lanjut, kita tuh kan akan membahas westernisasi ini. Nah, tentunya kita tuh akan membahas tentang rumusan masalah. Mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom ini mungkin bisa ada usulan tentang rumusan masalah tersebut. Aku mau ngusulin rumusan masalah. Ya, boleh Mbak Radela bisa disebutkan? Ini tadi aku sempat cari juga, itu udah dapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan westernisasi dan bagaimana proses penyebarannya di Indonesia. Yang kedua, mengapa westernisasi menjadi ancaman bagi identitas nasional. Dan yang ketiga, bagaimana cara membentengi dan memperkuat identitas nasional dari ancaman westernisasi. Oke, menurut pendapatku pribadi ini sudah masuk semua sih dari 3 rumusan masalah ini karena dalam 3 pertanyaan ini tuh apa sih westernisasi itu sudah terjawab. Mungkin dari teman-teman yang lain ada sanggahan atau jawaban yang lain. Halo teman-teman. Ya, kalau sudah dirasa cukup, kan tadi kan kita akan membahas 3 subbab ini. Mestinya kita kan akan membagi nih kan dari 5 orang ini dalam 3 subbab. Nah, aku mau mengambil tentang pendahuluan yang latar belakang. Mungkin yang lain bisa bisa mengambil yang lain. Aku masalah sama tujuan penelitian. Aku Aku panduan. kesimpulan. Oke. Berarti Ara dan Arista ini enggak sih apa pembahasan ya? Bahasan. Oke. Oke. Mungkin dari sekarang bisa dicari semua materinya dan langsung kalau misal udah nemu tuh langsung disampaikan di Zoom ini ya, Rek. Dan dikirim di grup untuk pembikinan makalah. Oke, Rek. Di sini kan aku mencari latar belakang kan ya. Nah, menurut kalian tuh latar Ya, belakang itu mencangkup pengertian, dampak positif dan negatif dan ini gak sih basa-basi tentang kultur budaya Indonesia terlebih dahulu gak sih? Kayak misal negara kesatuan Republik Indonesia memiliki ras suku yang apa ya, yang melimpah dan negara yang menjunjung tinggi nilai kelestarian budayanya. Terus namun kayak keseringan dengan perkembangan zaman di masa modern ini kebudayaan Indonesia tuh luntur. Menurut kalian gimana? Jadi aku nyebutin kayak gitu. Coba yang ulangi Mas, yang terakhir itu kayak gimana? Aku tuh mau jelasin kayak gini. Misal nih kan jelasin kayak basa-basi terlebih dahulu sih kayak Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa budaya yang meliputi ras, suku, dan adat istiadat yang sangat melimpah. Nah, setelah basa-basi itu aku akan menjelasin apa sih pengertian westernisasi itu, terus sama dampak-dampaknya.
Menurut teman-teman gimana? Ada dampak negatif positif gitu berarti ya. Ya, sudah. Setuju, boleh kayak itu. Oke. Cukup nggak sih, nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi ya Mat? Kalau menurut kamu kurang bisa konfirmasi aja ke kita. Oke, siap. Ini kan tadi enggak. Dikirim ya. Tadi kan ini kan ada 3 rumusan masalah dari pembahasan ini. Nah, mungkin Ara sama Arista tuh mau ngambil yang mana aja dari 3 soal tersebut? Dibagi apa dicari bareng-barengan? Di ini sih dicari dicari. Aku nomor berapa? Kamu nomor berapa ta, Rista? Nomor 1. Aku nomor 2 berarti. Terus nomor 3-nya kita kerjain bareng-bareng atau enggak tuh Rista ambil dari jurnal mana, aku ambil dari jurnal mana, nanti bisa digabungin antara 2 jurnal. Oke. Segera ya, Rek. Bentar aku cari. Mengapa westernisasi menjadi ancaman bagi identitas nasional? Berarti kayak dampak buruknya. Gitu tah maksudnya. Mana? Gimana Anggra ini? Suaranya kurang keras. Kurang keras suaramu. Oh, kurang keras. Ya. Kan itu kan rumusan masalah nomor 2 kan mengapa westernisasi menjadi ancaman bagi identitas nasional. Berarti itu kita menuju ke kayak dampak ini negatif gitu ta apa gimana? Bukan ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi identitas nasional gitu. Iya, kayak dampak negatifnya ya. Oke, sebentar. Nah, ini aku sudah nemu latar belakangnya. Mau tak jelasin tak? Jelasin dulu deh. Oke. Habis itu aku. Ini aku akan jelasin. Ini latar belakangku yang aku dapat. Nah, ini kayak gini. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa budaya yang meliputi ras, suku, dan adat istiadat yang melimpah. Tidak hanya itu juga, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai kelestarian budayanya. Namun dengan seiringnya perkembangan zaman modern, kebudayaan Indonesia tuh perlahan mulai luntur, diakibatkan dengan masuknya budaya-budaya asing yang mempengaruhi masyarakat Indonesia, yang bisa disebut dengan westernisasi. Westernisasi merupakan masyarakat yang meniru gaya-gaya budaya barat seperti pakaian, perilaku, dan kultur bahasa budayanya. Oleh karena itu, dampak westernisasi ini sangat mempengaruhi perubahan budaya Indonesia. Nah, dampak-dampak tersebut tuh dibagi dua. Ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya itu yang pertama, etika atau perilaku mengubah perilaku lama menjadi perilaku baru. Dan yang kedua itu cara berpakaian yang meniru dan menyesuaikan pakaian budaya lokal menjadi budaya asing atau negara lain. Dan yang terakhir itu perkembangan teknologi yang semakin maju mengakibatkan ke arah hedonisme dan arogan dalam kehidupan pada masa sekarang. Nah, tidak hanya itu, dampak positif dari westernisasi itu memiliki pengaruh dampak yang sangat besar terhadap kebudayaan Indonesia. Yang pertama itu penguasaan iptek. Hal ini menyebabkan banyak individu semakin melek dan mahir dalam menggunakan teknologi. Yang kedua itu akulturasi, yang bercampurnya budaya luar dan budaya lokal. Dan yang ketiga itu kemampuan berbahasa. Nah, kan kita ini
ada bahasa lokal kan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang ke budaya asing itu bahasa Inggris, karena di pada zaman sekarang bahasa Inggris itu sangat penting. Dan yang terakhir itu memperkenalkan budaya Indonesia melalui mancanegara, yaitu bisa di sosmed dan yang lain-lain. Nah, menurutku itu aja. Bagaimana kalau kalian? Sudah benar apa tidak? Udah cukup sih menurutku. Ya sudah, berarti langsung aku kirim di grup aja ya. Aku udah nemu. Aku bacain ntar sekarang. Oke. Budaya itu kan merupakan aspek penting ya dalam bangsa. Budaya juga sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, terus juga moral, hukum, dan adat istiadat setempat atau bangsa. Menurutku ya, kalau westernisasi ini adalah salah satu bentuk asimilasi yang memperkenalkan praktik peradaban barat di Indonesia. Terus juga, bentar ya guys. Westernisasi ini adalah pengaruh yang signifikan juga karena dari cara berpakaian terus kebiasaan juga makanan itu beda banget sama kita. Apa ya? Udah sih itu, nanti kayaknya ada tambahan mau aku tambahin lagi. Masih aku cari juga. Kalau bisa nanti jelasinnya lebih lengkap lagi ya, lebih apa sih itu yang kamu maksud, biar kita tuh sama-sama tahu gitu loh. Oke. Oke. Mungkin tujuan udah nemu apa belum, Radela? Udah, Coba bentar. ya, coba bisa disepilkan habis ini. Ini udah dapat. Yang pertama itu tujuannya itu bisa menganalisis dampak westernisasi terhadap identitas nasional, khususnya dalam aspek budaya, bahasa, dan gaya hidup masyarakat. Jadi nanti di pembahasan fokusnya di tiga aspek itu aja, di aspek budaya, bahasa, sama gaya hidup masyarakat. Terus yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong penyebaran westernisasi di Indonesia. Yang ketiga, mengevaluasi sejauh mana westernisasi dapat mengancam nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal bangsa. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menemukan strategi atau upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi dan westernisasi. Gitu. Oke, itu sudah cukup sih tujuannya. Sudah masuk semua dalam aspek yang akan kita bahas. Mungkin dari pembahasan tadi, kan tadi Mbak Ara kan nganu pembahasan nomor berapa? 2 ya? Mungkin Mbak Arista mau ngejelasin pembahasannya yang kamu sudah cari. Ya, untuk rumusan yang pertama itu kan suruh ngejelasin pengertiannya westernisasi. Nah, ini kita bacain. Westernisasi secara harfiah itu berarti membaratkan, berasal dari kata westernize yang mengacu pada keadaan meniru berbagai aspek kehidupan di dunia barat. Secara umum, westernisasi dapat dipahami sebagai perilaku pemujaan terhadap budaya barat yang berlebihan di mana seseorang atau masyarakat
meniru pola kehidupan barat tanpa proses penyaringan atau seleksi. Pola adopsi ini dapat terjadi baik secara objektif maupun subjektif, misalnya melalui interaksi sosial atau gagasan individu, masyarakat, maupun bangsa ingin meniru cara hidup barat dalam berbagai aspek kehidupan dengan tujuan mencapai kemajuan. Untuk yang pertanyaan kedua itu suruh jelasin sejarah westernisasi. Dalam sejarah Indonesia tidak ada catatan pasti yang menjelaskan kapan westernisasi mulai terjadi. Namun beberapa sejarawan Islam berpendapat bahwa proses ini sudah berlangsung sejak masa kolonialisme dan imperialisme pada abad ke-19 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh budaya Barat yang mulai masuk dan mempengaruhi masyarakat Indonesia. Itu sih. Nanti lengkapnya aku kirim ke grup. Berarti dari sejarah itu sama pengertiannya tuh menurutmu ada mau ditambahin faktor-faktor juga nggak? Faktor yang kayak gimana ini, Mat? Ya faktor kayak misal kan pengertiannya westernisasi kan. Kayak misal faktor buruknya ta, faktor baiknya ta, atau faktor sejarah dari westernisasinya. Mungkin Mungkin masuk yang ke rumusan masalah kedua ya. Aku udah nemu jawaban nomor 3. Nanti mungkin Rista kamu tambahin ya kalau kurang. Karena menurutku ini kayak dikit gitu. coba kalau sudah nemu langsung disebutkan ya teman-teman. Biar kita sama-sama tahu. Kenapa, Rahmat? Langsung disebutkan aja kalau sudah ketemu. Oh, oke. Sorry, nggak dengar Oke, tadi. aman saja. Yang ketiga kan bagaimana cara membentengi dan memperkuat identitas nasional dalam ancaman westernisasi. Kalau dimulai dari hal yang kecil, itu dari kecil teman-teman atau anak-anak yang di lingkungan kita tuh diajarin sikap nasionalisme sama bela negara. Terus juga dikenalin budaya-budaya kita yang pure bener-bener asli, yang nggak ada kecampuran-campuran dari bangsa barat. Terus juga nyanyi lagu-lagu nasional gitu, lagu-lagu daerah gitu loh. Karena mereka bakal tahu kayak, oh negara aku ternyata beda ya dari negara lain yang banyak macam-macamnya gitu. Karena kan lagu daerah juga nggak cuma satu kan, setiap daerah pasti ada banyak. Terus juga Mohon maaf ya tak potong. Ini zoomnya udah 40 menit. 20 menitan. Zoomnya, zoom. 20 menit. Udah 40 menit. Udah mau habis di zoomku. Ya, mungkin habis ini ganti. Aku pause dulu terus ganti. Untuk teman-teman yang melihat video ini, mohon maaf kami mau nge-pause nge-zoom ini karena Zoom kita belum premium. Habis ini kita lanjut kembali, oke? Mohon maaf teman-teman, Zoom ini tadi ada sedikit kendala tentang durasi Zoom-nya. Mungkin ini bisa dilanjutkan kembali. Yang tadi membahas tentang rumusan masalah yang ketiga yang akan disampaikan oleh Mbak Ara. oke, lanjutan dari tadi ya, kan aku mau nambahin kan kayak gimana biar westernisasi ini kita tuh bisa menyikapi westernisasi ini gitu loh. Gimana caranya? Itu kita bisa berpegang teguh sama nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila itu udah mencakup semuanya gitu loh. Dari agama sampai ke sosial dan hak manusia gitu. Udah sih itu tambahannya, mungkin nanti bisa Arista tambahin ya. Ya,
kan tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ara apa yang rumusan masalah yang ketiga. Mungkin dari Mbak Arista ada tambahan kembali tentang rumusan masalah ini. Sedikit tambahan ya. Mungkin selain dari diri sendiri juga dukungan dari pemerintah bisa. Contohnya itu menerapkan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya seperti perlindungan terhadap warisan budaya, promosi budaya nasional di tingkat internasional, serta penguatan industri kreatif berbasis lokal. Itu. Oke, dari 3 pembahasan ini menurut saya dan yang lain ini sudah masuk semua dalam rumusan masalah tersebut. Nah, kan ini kan kita masuk ke subbab terakhir yaitu tentang kesimpulan. Nah, kan tadi udah dibagi tuh siapa saja yang akan membahas ini. Nah, yang kesimpulan ini Mas Hasbi. Mungkin dari Mas Hasbi bisa disimpulkan dari 3 rumusan masalah tersebut yang sudah disampaikan pembahasannya oleh Mbak Ara dan Mbak Arista. Oke, Ya, bisa Rahmat. bisa langsung aja dibacakan. Westernisasi menjadi ancaman bagi identitas nasional. Itu merupakan proses adopsi budaya barat yang tanpa disaring dapat mengancam identitas nasional Indonesia. Fenomena ini terjadi karena perkembangan teknologi, globalisasi, dan keterbukaan terhadap budaya asing yang menyebabkan perubahan dalam etika, gaya berpakaian, serta pola pikir masyarakat. Dampak westernisasi tidak selalu negatif. Ada juga manfaat seperti peningkatan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, terus akulturasi, kemampuan berbahasa asing, serta memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Namun, ada juga sisi negatifnya, yaitu lunturnya nilai-nilai tradisional, meningkatnya individualisme, serta pengaruh gaya hidup konsumtif dan hedonistik. Nah, untuk menjaga identitas nasional, diperlukannya upaya seperti menanamkan sikap nasionalisme, melestarikan budaya lokal, serta mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mahasiswa dan generasi muda ini memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam menghadapi pengaruh westernisasi agar tetap mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Ini boleh aku tambahin syarat ya? Yang pertama tuh menanamkan nilai nasionalisme sejak dini melalui pendidikan dan kegiatan budaya. Kemudian melestarikan budaya lokal dengan memperkuat kebiasaan, bahasa, dan adat istiadat asli Indonesia. Terus memfilter pengaruh budaya asing agar hanya unsur-unsur yang positif yang didapat. Kemudian menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, peran aktif generasi muda, khususnya mahasiswa, sebagai agen perubahan dalam mempertahankan jati diri bangsa. Mungkin itu aja sih, Rek, yang dapat aku sampaikan. Yang dapat disimpulkan. Apakah ada masukan? Nah, kalau menurutku itu sudah masuk semua sih dari kesimpulan kamu dan saran kamu yang telah kamu sampaikan. Karena dari tiga rumusan masalah itu kamu simpulkan itu sudah masuk semua dalam pembahasan tersebut. Mungkin dari aku aja sudah cukup. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Apa sudah cukup atau ada sanggahan lain? Sudah Nah, cukup. kalau misal sudah cukup semua, kan kita sudah membahas semua masalah ini kan dari pendahuluan, pembahasan dan penutup. Nah, langkah terakhir kita tuh akan memberi tahu tentang cara membuat makalahnya tentang westernisasi ini. Mungkin bisa diambil alih oleh Mbak Radela. Materinya yang tadi dicari boleh dikirim di grup lagi ya, Rek. Oke. Bentar ya, Del.
Mungkin dari Mbak Radela bisa screen record atau bagikan layar. Ntar masih bikin ini Oke. Word-nya dulu.
Udah aku masukin semua. Nanti aku tinggal rapiin aja. Tapi udah dimasukin semua. Oke, kalau misal sudah dimasukin semua dan tinggal dirapikan kembali tentang apa? Tentang makalahnya, mungkin sudah cukup dari acara diskusi pada malam hari ini tentang membahas tentang weterisasi. Mungkin dari teman-teman sudah ada sanggahan kembali atau ada pertanyaan lain? Apa sudah selesai? Udah Oke, cukup. kalau misal sudah cukup, kami dari kelompok 2 tentang membahas westernisasi ingin menutup. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau video yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.